Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan ini. Ya, walaupun sepertinya kita baru berjumpa ya kan di Sabtu kemarin, ini sudah jumpa lagi karena ada pergantian jadwal. Oke, sebelum kita ke materi, di pertemuan kemarin gimana? Udah ada yang kira-kira mencoba belum tentang apa yang telah kita demokan pada Zoom kemarin? Udah ada yang sudah mengerjakan tugasnya. Ya, memang tenggatnya sampai hari Sabtu atau Jumat. Oh, saya lupa. Belum ya? Biasanya belum ya kan? Udah, karena, Pak, tapi belum berhasil. Nah, nanti kita demokan di sini ya, Bu. Kalau bisa nanti share screen di mana salahnya. Nah, makanya itu ya, ada baiknya dicoba dulu di pertemuan kemarin. Jadi kalau misalnya ada kendala atau problem bisa kita diskusikan di sini. Gitu. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke materi, mungkin ada Ibu Risna tadi katanya belum berhasil. Kira-kira di mana, Bu? Belum berhasilnya, Bu? Di mendownloadnya itu, Pak. Di mendownloadnya? Iya. Oh, berarti masih gagalnya dini sekali ya? Gagalnya di download ya? Saya kira sudah di... Iya, Pak. Oke, kalau memang apa kita coba lihat. Mendownload navbarnya itu, Pak, kan ada tuh navbarnya. Oh, download navbar. Kalau CRUD-nya udah Ibu download? Iya. CRUD-nya sudah, Pak. Cuma mendownloadnya kan kita kan mesti menggabung mendownload itunya kan codingnya itu kan digabungkan nanti itu yang nggak bisa, Pak. Coba Ibu share screen coba. Gimana salahnya? Belum saya save kemarin. Belum saya save karena masih gagal. Mau dicoba lagi tapi belum saya save, Pak, memang. Tuh. Coba kita temukan ya jenis share screen. Oke, jadi minggu kemarin, bukan minggu kemarin ya, kemarin lusa kemarin, kita sudah mempelajari tentang CRUD digabungkan dengan Bootstrap. Nah, di sini di materi kemarin kan sudah saya berikan semua ya, dari mulai koneksi data, database, ya, lalu inilah yang harus kalian download ya, yang CRUD contohnya supaya bisa kita mengupgrade-nya ya. Jadi ini kelas berapa ya? TIC ya. Jadi kita buka dulu coba localhost TIC berapa sih? 4 TIC. 4 TIC 2, Pak. 4 TIC 2. Kok bisa lain ya? Di sini 4 TIC kan? Di classroom-nya. 4 TIC 2 ada lagi nih. Beda lagi. C2 yang tadi malahan. Yang jam 17.30. Sebenarnya yang mana kelasnya? TIC atau C2? C1 berarti ya. Mungkin ya. Tapi nggak penting lah itu ya. Yang penting udah kita. Nah, ini TIC saya buat. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat navbar dan apalagi ya, table ya, Tablenya warnanya seperti ini atau mungkin warnanya berbeda, saya lupa.
Nah, kalau Ibu Trisna di mana gagalnya? Nampilkan ini ya, navbar ini. Oke, jadi kita buka dulu ya skripnya. Kita butuh indeksnya aja. Nah, ini ya codingannya. Nah, ini navbar. Untuk navbarnya nih, ini kita buat dulu komen supaya ingat. Kalau mau membuat sebuah komentar, kontrol dengan slash ya. Nah, ini. Ini awal kita buat di sini awal navbar. Navbar. Baru di sini akhir navbarnya kan sampai di search. Akhir navbar. Nah, ini komentar ini nggak dieksekusi nih. Ini gelap dia, jadinya ini cuma catatan kita aja supaya penanda. Nah, di sini Bu, untuk membuat navbarnya di awalnya di sini ya. Di bawah body kita kopikan dari sini. Sebentar. Ya aja deh. Bukan localhost, getbootstrap.com. Nah, kita yang online ya, kita get start. Setelah udah kita kopikan starter template, kita mau buat navbar ya. Yang kita lakukan kemarin. Sebenarnya tinggal di copy aja, Bu. Ini. Kemarin ini kita buat contohnya ya. Kalau kita copy, lalu pastekan di sini. Di sinilah nih. Ini kemarin udah kita ganti ya profilnya, dan home-nya ini huruf besar juga. Seperti itu aja, tinggal dikopikan di sini. Setelah itu dia muncul di atasnya. Bentar ya, ini mengganggu sekali nih. Nggak bisa mengklik apa yang atas ini karena muncul pilihan untuk zoom-nya yang share screen-nya. Jadi nggak menghilang pula ini. Sebentar ya. PD panel. Nah, di sini nanti dia muncul. Bisa dengar saya kan, Bapak Ibu? Adik-adik semua? Bisa, Pak. Bisa. Nah, ini kan warnanya masih nggak begitu mencolok ya, hanya warnanya sedikit berbeda aja. Kita mau ganti ini menjadi warna yang lebih terang ya. Kita cari skema pewarnaan untuk navbar di Bootstrap itu bagaimana. Masih di navbar ini. Kita cari ke bawah. Nah, ini kan color schemes-nya. Nah, di sini diperlihatkan bagaimana kita mengganti warna pada navbar ya. Yang pertama ini kan dark, ini berarti kelasnya. Kelasnya ini aja tinggal kita copy, nanti pasti warnanya menjadi hitam dan tulisannya menjadi warna putih gitu. Dan juga untuk ini yang kedua ini kan BG primary, berarti ini warna biru nanti kalau kita copy. Nah, ada juga menggunakan style background color ya. Jadi di sini kita menggunakan kode warna hexa. Jadi kita harus menghafal jenis-jenis warna atau warna hexa yang boleh kita searching, warna apa yang sesuai nanti kita kopikan, karena kan warnanya berupa angka dan huruf. Warna kan banyak ya, makanya menggunakan kode hexa. Nah, yang sudah disediakan itu adalah ini yang dark dan BG primary ya. Jadi kita bisa untuk malam ini kita coba untuk yang ini dulu, yang warna biru ya, BG primary nama kelasnya. Jadi cukup kita copy yang kelas di sini, Ctrl C, lalu kita kembali ke
script kita cari navbar kelasnya. Nah kan ini awalnya itu di sini nav gitu ya. Seperti yang di sini kan di awal nih navnya, lalu kontennya. Berarti di sini sama. Di sini ada navbar expand like LG, navbar like, lalu BG like. Nah ini BG like yang membuat warnanya seperti ini, seperti yang tampilan di kita tadi, yaitu warna seperti ini. Nah ini akan kita ganti menjadi warna biru. Kita kopikan, jangan semua deh, ininya aja ya, BG primary-nya aja, BG primary. Lalu kita copy, kita kembali ke script. Nah ini BG like-nya kita ganti. Lalu kita save. Lalu kita refresh di tempat kita. Nah, boom, berubah warna biru ya. Cuman ini menjadi nggak nampak ya, karena dia warnanya hitam, harusnya warna putih. Nah, di sini dijelaskan navbar dark dan BG primary gitu. Kalau yang di kita kan dia nggak dark, light ya. Kalau light itu berarti dia warnanya terang gitu. Jadi kalau misalnya ini kan warnanya terang ya, birunya itu terang. Jadi kita harus buat juga ini menjadi dark juga gitu. Jadi di sini kita ganti menjadi dark. Karena di sini pun pasti dibuat dark sama dia. Nah ini kan dark, yang warna biru ini kan yang nomor 2 nih. Navbar dark ribbon. Nah kita ikuti juga navbar dark, lalu kita save. Maka dia akan berubah menjadi warna putih nantinya. Nah seperti ini. Jadi lebih enak dilihat. Nah ini kenapa yang profilnya agak warnanya kurang terang, karena ini asumsinya kita masih di menu home nih, makanya menu home-nya yang terang. Nanti kalau kita ke profil, nanti profilnya yang terang, cuman belum kita kasih linknya. Seperti itu. Oke, ada yang mau ingin ditanyakan soal ini, Bapak Ibu? Atau yang lain? Halo? Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, ada yang ingin ditanyakan tadi Bu Krisna ya, yang bertanya navbarnya nggak keluar. Nah ini hanya ini aja sebenarnya. Atau ada yang ingin ditanyakan? Atau ini drop down-nya kita kan nggak butuh, kita hapus aja. Ini kan drop down kita nggak butuh, kita cuma butuh home dan profil nantinya. Dan ini drop down dan disable-nya kita hapus saja. Ya, jadi dimulai dari sini LI-nya untuk drop down, hapus, lalu disable-nya juga kita hapus sampai di LI. UL-nya jangan, karena UL kan dia unorder list ya untuk menulis navbar kita. Jadi sampai LI aja. Ini kita hapus, kita save, lalu kita kembali ke kita dan hilang disable dan drop down-nya. Mananya ada 2 ini aja. Nah, pekerjaan kita ingin mengganti ya. Selain bisa membuat navbar, membuat tampilan table, di Bootstrap juga bisa mengganti sebuah tombol. Nah, ini kan ada tombol nih, edit, hapus, ya, tambah data, ya, cari data. Ini kan sebuah tombol, tapi ini kita buat sebagai link kemarin. Tapi bisa link itu atau ahref itu kita buat menjadi sebuah link. Nah, jadi caranya itu kita sama seperti navbar, kita ketikkan di sini button, dan lalu kita enter. Nah, di sini akan ada tampilannya banyak ya. Contoh-contoh table. Jadi bisa kita lihat ini primary untuk yang warna biru seperti navbar kita ya. Navbar kita kan primary juga tadi. Lalu secondary untuk warna abu-abu, lalu BTN success untuk warna hijau, lalu merah untuk danger,
warning untuk kuning, info untuk warna biru muda, lalu light untuk warna putih dan dark yang gelap. Nah, ini ada udah disediakan juga ya. Type-nya button, kelasnya ini kalau kita mau membuat seperti ini. Seperti itu. Nah, jadi kita ini ada edit dan hapus mau kita buat seperti yang di sini tombolnya. Nah, kita buat yang hapus dulu deh. Kira-kira mau yang warna apa nih yang hapus? Biasanya. Hijau, Pak. Hijau cantik. Merah, Pak, merah. Danger. Ya, kita sebenarnya mendesain itu juga harus ada artinya ya. Kalau merah itu artinya apa, kalau hijau itu artinya apa gitu. Nah, kalau hapus itu kan danger ya, atau hati-hati kita untuk menekannya gitu. Karena kalau salah nggak mau hapus jadinya terhapus gitu. Makanya hati-hati kalau memang benar-benar mau dihapus baru kita pencet dangernya ataupun tombol merah gitu. Nah, jadi tombol merah ini identik dengan delete gitu. Makanya ini warnanya merah. Jadi kita akan pilih warna merah untuk hapus data. Nah, ini di sini danger katanya. Tinggal di sini kelasnya kita copy sampai sini ya, sampai tutup petiknya, kita copy, lalu kita cari edit. Nah, ini edit ya. Nah, editnya itu pakai ahref ya di sini. Pakai link. Kita menghapusnya atau mengubahnya itu berdasarkan ID yang ada pada database. Jadi nggak semua terhapus. Nah, di sini kita buat lagi kelasnya. Kelasnya adalah button danger tadi. Nah, ini kelasnya btn danger. Setelah itu kita save. Lalu kita refresh di website kita, lalu kita refresh. Nah, ini editnya berubah. Tapi tadi kita mau kehapus ya, kok jadi kok ke edit ya. Kita cut aja ya. Kita ganti ke hapus. Hapus di sini berarti di sini kita buat kelasnya. Lalu kita save. Lalu kita refresh kembali. Nah, hapusnya di sini. Itu. Jadi kalau mau menghapus berarti kita klik tombol hapus. Ini semua codingnya berjalan ya, nanti kita demokan lagi. Nah, kalau untuk edit warna apa yang mau kita pilih? Kira-kira seperti lampu lalu lintas ya. Kan kalau hijau kan maju gitu ya. Kuning kan warning, hati-hati. Kalau merah danger atau berhenti. Info, Pak, info edit, Pak. Info. Boleh. Info, Pak, yang agak abu-abu itu, Pak. Ini ya, boleh kita buat info, berarti kelasnya button info. Ini. Lalu kita copy. Nah, semudah itu kita kalau menggunakan Bootstrap untuk membuat cantik halaman website kita ya. Nggak perlu kita menghafal banyak script, tapi hanya butuh paham cara kerjanya saja. Gitu. Lalu kita refresh. Nah, ini akan berubah menjadi seperti ini. Setelah itu kita akan ke mana ya? Ke tambah data nih, tambah data ya kan? Tambah data kan masih seperti ini kita buat telah menjadi apa ya? Sukses, Pak. Sukses hijau, Pak. Sukses. Bisa di sukses, bisa di primary sebenarnya. Sebentar ya. Oke, kita buat warna
primary aja ya. Nah, primary yang ini. Kita ganti ke tambah data, mana tadi ya? Tambah data. Nih, nah ini kan apa juga ya? Link juga sebenarnya, ini sebenarnya bukan button tapi link. Jadi kita buat di sini kelasnya button, nggak apa-apa. Btn primary, lalu kita save, lalu kita refresh kembali, mantap seperti ini. Lalu setelah itu kita tinggal satu ini ya, tinggal cari data kita buat warna kuning lah ya, biar nampak, atau warning. Ini udah dibuatkan oleh Bootstrap-nya, jadi kita nggak buat banyak sintak CSS. Berarti di sini kelasnya button ini ya. Nah ini kalau yang cari data ini memang button dia, tipenya juga button. Lalu kita save, kita kembali ke sini, kita refresh. Nah, ini cari datanya warna kuning. Nah, satu lagi ini sepertinya agak kurang enak dilihat karena apa? Karena terlalu ke samping ya. Samping. Jadi kita buat agak ke tengah sedikit. Caranya itu kita buat memakai container. Jadi kita buat div baru di mana ya? Di sinilah ya, di awal body. Kita buat div. Kelasnya container. Nah, ini ada juga kelasnya di apa, di Bootstrap-nya. Nah, ini tutup div-nya kita cut menjadi di akhir table sini. Jadi semua ter-include di div-nya. Lalu kita refresh. Nah, jadi agak ke tengah gini dia tampilannya, jadi lebih enak dipandang lah. Oke, itu. Nah, ini kan tampilan PC. Nah, kita kan mau buat sebuah website yang tampilannya itu responsif. Jadi kalau di Bootstrap ini sudah disediakan melalui div-div tadi atau kelas-kelas tadi itu untuk support ke semua device. Jadi cara melihatnya kita inspect. Nah, seperti ini tampilannya kalau di smartphone ya. Di smartphone seperti ini tampilannya. Jadi nggak ada yang melebar ke sana ya. Ini kalau di tablet seperti ini. Kalau dikecilin dia menyesuaikan dia. Nah, menyesuaikan dia ke seperti ponsel kita gitu. Nah, seperti ini kalau mau kita melihat navbarnya di sini diklik sini. Nah, maka akan muncul navbar kita, yaitu home dan profil dan pencarian. Seperti itu. Jadi kita sudah mulai website yang responsif. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Nah, ini tambah datanya masih not found ya, karena kita tidak kopikan semua kemarin. Nanti kalau kalian sudah download contoh CRUD-nya, dikopikan aja semua ya. Ini saya kopikan dulu deh. Yang dicontoh, kita kemarin udah kita copy function dan index. Jadi ini ubah, tambah, hapus akan kita copy. Lalu ke sini ya, 4TIC. Itu kita pastikan kemarin. Nah, ini kita mau coba tambah data. Nah, tambah datanya seperti ini, masih hitam putih. Nanti akan kita perbaiki lagi menjadi lebih baik tampilannya. Ini mungkin kita akan buat namanya di sini Fahmi misalnya. NIM-nya 190.121.1 untuk semua. Lalu teknik informatika. Lalu tambah data. Ini data berhasil ditambahkan. Nah, ini kan sudah ada tambah di sini 3 data. Kalau mau kita edit bisa menjadi Fahmi
Sudarsono, lalu diedit datanya, lalu berhasil ya. Nah, kalau kita mau hapus juga, kita hapus. Nah, data berhasil dihapus, nah akan hilang. Pencariannya juga sudah berjalan. Kita coba mau cari namanya Zaidan misalnya. Zaidan, kita cari. Nah, sudah ada muncul satu, atau berdasarkan NIM juga bisa. Seperti itu. Hanya kalau tadi udah kalian praktekkan, kalau ada kendala bisa dibantu seperti itu. Cuman mungkin belum dibuat karena mungkin di Indonesia memang seperti itu, ya kan? Kalau nggak 1 jam mau deadline, ya nggak dikerjain itu, pasti itu, ya kan? Dan memang seperti itu kodratnya. Jadi kadang saya juga seperti itu gitu, tapi jangan dicontoh. Kadang memang ada the power of pipet itu memang ada, tapi jangan sering-sering digunakan. Nah, itu dia. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, karena memang kita hanya 2 hari ya, jadi wajar aja belum dikerjakan yang kemarin, jadinya double. Ya, jadi menimpah deh, yang kemarin belum didemokan ini udah muncul materi baru. Tapi yang ini nggak begitu sulit karena hanya tombol-tombol aja. Ada yang ingin ditanyakan? Bapak Ibu, adik-adik semua? Oh, Pak Syukri katanya mau mendemokan, bukan mendemokan, mau melihatkan error exam PP-nya nih. Coba silakan Pak. Ini saya share screen-nya udah saya buat multiple. Ini waktu kita 5 menit lagi nih, nggak lama. Pak Syukri bersedia atau gimana? Bisa Pak. Ya, karena waktunya tinggal 4 menit lagi Pak. Jangan sampai kita langsung berhenti di sini. Pastikan semua udah chat ya, nama dan NIM-nya. Ini kok ada pula nama orang UPO ya. Orang Jawa berarti ini, UPO A3S ini. Bisa Pak Syukri? Hati-hati ya Pak, ini file Bapak semua nih, jangan sampai jadi konsumsi publik, file-file yang bersifat privat ya. Halo Pak. Halo Pak. Halo Pak Syukri. Setelah mungkin ada kendala ya. Nggak bisa ditampilkan, mungkin next time
karena waktu kita juga sudah mau habis ya. Ini kalau nggak ada pertanyaan, ada yang ingin tanyakan, ada 2 menit lagi nih, silahkan. Atau di GC aja kita diskusi. Oke, mungkin di GC aja ya. Oke, mungkin itu pertemuan kita pada hari ini. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan. Saya ucapkan terima kasih yang telah mengikuti dan bergabung pada Zoom hari ini yang mengaktifkan kamera ya. Terima kasih. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Dari dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Oke, Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.